Halo teman-teman, di video gue sebelum-sebelumnya gue sering ngebahas mengenai Vanilla JS. Kita start dari gimana ngedapetin identifier menggunakan getElementById, kemudian juga kita belajar buat bikin add event listener menggunakan add event listener gitu ya. Terus juga kita belajar flow-nya step by step dari mulai kita dapetin ID, kemudian kita bikin event handler, kemudian kita eksekusi kodenya. Itu semua sebenarnya gue bikin sebelum kita memasuki babak baru. Nah, di sini gue akan coba bahas mengenai React.js. So, stay tune terus. Di sini kita akan start memasuki the art of React.js gitu ya. Yang pertama dulu, sebelum kita ngoding React.js, kita perlu tahu dulu apa itu React.js gitu ya. Yang pertama, React.js secara definisi, React.js itu sebuah library dari JavaScript untuk user interface. Jadi untuk tampilan. Nah, si library-nya ini itu specifically sebagai SPA gitu ya, atau single page application. Yang mana single page application ini artinya dia cuma nge-update part atau misalkan page dari yang di-update-nya aja tanpa perlu full reload. Nah, React.js ini menggunakan pendekatan deklaratif. Sebelumnya juga gue udah pernah bikin bedanya deklaratif sama imperatif. Jadi si React ini menggunakan deklaratif dan dia itu menggunakan komponen based ya. Nah, untuk komponen based akan gue bahas nanti di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas kenapa gitu ya. Si React ini dibikin buat nge-solve masalah apa. Jadi, React ini dibikinnya itu tujuannya itu untuk nge-manage sama nge-update web UI gitu ya, tampilannya ketika data berubah yang kompleks. Jadi tujuannya itu untuk nge-handle web yang kompleks buat nge-state atau memanipulasi, memanage state yang ada di dalam page-nya. Dengan tujuan kayak gitu, jadi React ini nggak langsung ngemanipulasi si DOM, tapi dia pakai virtual DOM namanya. Jadi intinya dari virtual DOM ini dia itu akan ngehandle data yang diupdate gitu ya, tanpa harus ngemanipulasi si DOM-nya secara langsung. Itu virtual DOM. Nah, terus siapa aja nih yang pakai React? Yang pakai React itu banyak banget, dan kalau misalkan sekarang di Indo gitu ya, itu front end pasti ngomonginnya React.js. Kalau mungkin dulu-dulu ada Vanilla, ada jQuery, sekarang itu udah zamannya zaman React.js gitu ya. Kebanyakan itu nggunain React.js. Mau dari survei Stack Overflow atau JavaScript, itu pasti yang nomor satu, tier utama itu React.js. Contohnya company yang pakai yang bikin React.js sendiri si Facebook ya, atau sekarang namanya Meta. Terus Meta itu punya beberapa produk, ada produk Facebook, ada produk Instagram gitu. Terus juga Netflix pun pakai si React.js ini. Jadi banyak banget company yang udah gede itu menggunakan React.js. Nah, terus kapan kita harus menggunakan si React.js gitu ya? Jadi React.js ini itu kan menggunakan yang namanya SPA ya, single page application. Nah, jadi si SPA ini sangat-sangat bagus digunakan untuk yang interaksinya itu sangat cepat gitu ya. Interaksi antara si websitenya itu sangat cepat. Pokoknya kalau websitenya udah kompleks, butuh banyak interaksi, itu si React.js udah mantap gitu. Kayak misalkan bikin dashboard, terus e-commerce, let's say ada toko hijau gitu ya, itu depannya pakai React.js itu, nanti kalau teman-teman coba apply ke toko hijau gitu. Terus juga si React.js ini tuh dia gunain komponen based. Nah, karena dia gunain komponen based, jadi komponennya itu bisa di reuse atau dipakai berulang-ulang. Contohnya teman-teman bikin komponen untuk button gitu ya, untuk tombol. Nah, buttonnya ini teman-teman bisa pakai ulang-ulang nanti gitu ya. Teman-teman bisa tentuin misalkan button ini logiknya itu apa di si komponennya. Terus button ini bakal punya warna apa, itu bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Nah, kalau misalkan lawannya dari kapan nggak harus pakai, kalau misalkan kita bikin static page, landing page gitu-gitu, kayaknya nggak perlu bikin
pakai React.js, cukup HTML CSS biasa juga bisa gitu ya, bikin static page kayak landing page. Misalkan dari satu buah link diklik masuk ke landing page biasa, cuman munculin informasi, nggak harus interaktif yang berat-berat banget, yang kompleks-kompleks banget. Itu nggak perlu React.js juga oke. Cukup plain HTML CSS udah sangat cukup. Oke, terus gimana cara pakai React.js? Jadi cara pakai React.js ini bisa pakai dua cara ya. Yang pertama itu pakai CDN, Content Delivery Network. Itu kita nggak harus nge-install apapun. Kita cukup nanti masukkan CDN dari si React.js-nya, terus juga nanti dari si compilernya kita pakai transpiler gitu ya, atau compiler saya lupa, sorry. Jadi kita pakai Babel nanti, terus kita langsung aja gitu ya, nggak harus install pakai Node.js atau Ban atau apa gitu ya. Kita langsung aja coba buka. Di sini gua udah punya terminalnya. Di sini gua buka satu buah filenya ini satu buah HTML aja gitu ya. Misalkan nih di sini namanya tuh index-jsx HTML, isinya cuma gini doang. Jadi extensionnya HTML. Nah, terus yang nama CDN itu di sini nih. Dua baris kode ini tuh CDN-nya. Dapatnya dari mana? Dapat dari official webnya langsung si React gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nggak harus nge-install pakai Node.js. Nah, terus di sini ada Babel standalone gitu ya. Nah, Babel standalone ini gunanya untuk development aja gitu ya. Nanti kalau misalkan kita perlu production, kita perlu dibundle dulu nih si package-nya. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari si Babel ini, dia itu untuk gampangnya itu ngeubah dari yang codingan JSX. Nanti juga akan gue jelasin di video selanjutnya apa itu JSX. Untuk sederhananya, JSX itu sebenarnya file kayak JavaScript, tapi dia itu bisa ngebikin kayak HTML gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Di sini setelah return itu ada div H1 button div. Nah, ini kan HTML banget ya. Nah, cuman dia itu nantinya akan disimpan di extension JavaScript. Cuman tambahin X doang tuh di belakangnya. Titik JSX. Nah, itu dia nantinya akan nge-render si template ini ya, si HTML. Div elemen, H1 elemen, button elemen itu akan di return sama si JavaScript-nya. Nah, terus fungsi dari si bubble ini apa? Nah, karena si JavaScript, si HTML itu nanti nggak ngerti ya codingan dari ini nih. Ini nggak ngerti dia. Jadi perlu ditranspalasikan lah dari codingan si JSX ini ke JavaScript biasa. Bukan HTML ya tadi, tapi JavaScript gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini tuh di bagian div-nya di sini, itu kita sebenarnya cuman punya satu div doang nih di sini ya, di si HTML-nya. Cuman div satu, terus dia itu punya atribut ID, value-nya root. Nah, sementara yang di sini ini tuh di dalam si file JSX-nya nanti ya. Nah, si React ini nanti entry point-nya masuknya itu dari mana? Dari si div ID root ini. Nah, caranya gimana? React perlu buat ngedapetin dulu si elemennya. Sama nih konsepnya kayak yang sebelumnya gue jelasin di video-video yang Vanilla.js. Dia bikin root elemen dulu di sini. Dokumen get element by ID, value-nya root. Kemudian di sini kita pakai React DOM, kita nge-create root, masukin si root elemennya. Nah, di sini kan udah di-assign ya ke variable root element. Si root element ini dipakai di create root ya. Kemudian akan nge-render apa nih? App kayak gini. Nah, ini namanya komponennya nih. Nah, ini komponennya, jadi di-render si komponennya sehingga bisa muncul si ini. Arc React button, kalau diklik misalkan dia bakal munculin alert. Nah, di sini juga teman-teman lihat, kita nggak bikin identifier buat si buttonnya nih. Kita pakai yang namanya inline event. On click, kemudian kita passing function. Functionnya itu handle click. Karena ini di passing function handle click, berarti ini sebagai handlernya yang mana akan mengeksekusi si alert button. Kita coba buka webnya ya.
Berarti di sini kita open. Ya. Nah, di sini Arc React sudah berhasil di render ya. Nah, terus kalau misalkan saya ganti nih ya. Di sini saya ganti I am using React. By the way, save, refresh. Nah, dia ganti juga nih. Nah, kita nggak harus ngeganti di sininya, melainkan kita gantinya di si JSX-nya. Nah, kenapa? Karena nanti itu konsepnya si virtual DOM ini dia akan nested elemen ke bawah terus gitu ya, panjang. Nah, di sini nggak bakal gue jelasin dulu gitu ya. Tapi secara the whole prosesnya, ini tuh si codingan dari si JSX. JSX ini nanti dia akan nge-return HTML kayak gini. Kemudian dari situ kita perlu supaya bisa dibaca ya. Kita perlu untuk menggunakan Babel di sini karena kita pakai CDN. Nanti kalau kita nge-install langsung, kita bisa gampang gunainnya gitu ya. Nah, ini dari sisi codingan si React.js-nya. Nah, itu semua proses dari si React.js ketika kita mau belajar sesuatu gitu ya, belajar React.js di sini khususnya. Kita perlu tahu dulu yang basicnya tuh si HTML, CSS, JavaScript, pakai vanilla. Kemarin gue banyak bikin video pakai vanilla supaya apa? Supaya kita tahu konsep awalnya dulu, dapetin elemennya dulu, habis dapetin elemen kita butuh eventnya, event listener, habis butuh event listener kita perlu ngehandle si event tersebut. Event juga ada banyak macamnya. Di sini gue pakai on click, nanti bisa ada mouse out, terus ada lagi mungkin double click dan lain-lain gitu ya. Jadi konsepnya yang paling penting. Oke, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di video selanjutnya gue akan start masuk ke React.js step by step. Stay tune terus, salam programmer best friend.